Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Febrianti Istiqomah, mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UNS Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang virus dalam rangka memenuhi tugas akhir PLP tahun pelajaran 2025-2026. Silahkan disimak ya. Oke teman-teman, materi kali ini adalah materi cara hidup dan reproduksi virus. Sebelum masuk materi, coba amati gambar yang ada di layar ini. Gambar tersebut merupakan gambaran virus corona pada tahun 2020 yang menyerang beberapa negara seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, bahkan Indonesia, di mana wabah virus tersebut menyebabkan banyak orang harus dirawat dan juga kehilangan nyawanya. Untuk itu, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cara hidup virus dengan tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, memahami cara hidup virus, memahami reproduksi virus, dan juga memahami klasifikasi virus. Yang pertama ada cara hidup virus. Virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu sehingga virus disebut dengan parasit intraseluler obligat. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut dengan sel inang, di mana sel inang ini bisa berupa organisme uniseluler ataupun multiseluler, mulai dari bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, hingga manusia. Perlu diketahui bahwa virus yang terisolasi dari sel inang tidak akan mampu hidup lama dan bereproduksi. Hal tersebut dikarenakan virus tidak memiliki enzim untuk metabolisme dan juga tidak memiliki ribosom untuk menyintesis protein. Virus mengidentifikasi sel inang menggunakan kesesuaian atau log and key. Jenis sel inang yang dapat ditumpangi virus disebut dengan kisaran inang. Misalnya, virus flu burung memiliki kisaran inang cukup luas yang dapat menginfeksi golongan Aves dan manusia. Cara penularan virus dari suatu sel inang ke sel inang lainnya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penularan virus secara langsung yang dapat terjadi melalui udara, air, darah, lendir, dan media lain, contohnya pilek dan campak. Yang kedua yaitu penularan virus secara tidak langsung yang terjadi melalui perantaraan vektor, contohnya flavivirus atau penyebab DBD, membutuhkan vektor nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya yaitu reproduksi virus yang dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama yaitu tahap adsorpsi, di mana virion akan menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Tahap kedua yaitu tahap penetrasi, di mana virus akan menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang. Tahap ketiga yaitu tahap sintesis, di mana terjadi sintesis atau pembuatan asam nukleat dan protein komponen virus. Kemudian masuk ke tahap keempat yaitu tahap pematangan, di mana hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit sehingga terbentuk virion-virion baru. Tahap terakhir yaitu tahap lisis, di mana virus akan merusak dinding sel inang dan keluar untuk menginfeksi sel lainnya. Skema reproduksi virus dibagi menjadi 2. Yang pertama ada siklus litik. Siklus litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus. Pada siklus litik, sel inang akan pecah dan mati serta terbentuk virion-virion baru. Tahapan siklus litik yang pertama ada fase adsorpsi, di mana pada fase ini virus akan menempel pada reseptor spesifik sel inang. Fase kedua ada fase injeksi atau disebut juga dengan fase penetrasi. Pada fase ini, virus akan menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang. Selanjutnya masuk ke fase ketiga yaitu fase sintesis. Pada fase ini terjadi pembentukan atau sintesis asam nukleat dan partikel-partikel virus. Fase keempat yaitu fase perakitan. Pada fase ini, partikel-partikel virus yang sudah dibentuk pada fase sebelumnya akan dirakit menjadi virion-virion baru yang lengkap. Fase yang terakhir yaitu fase lisis. Pada fase ini, virus yang sudah terbentuk akan memecah dinding sel inang dan akan keluar untuk menginfeksi sel hidup lainnya. Skema reproduksi virus yang kedua yaitu siklus lisogenik. Siklus lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan daya infeksi virus. Pada siklus lisogenik terjadi replikasi genom virus tetapi tidak menghancurkan sel inang. DNA fag berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk profag. Profag dapat menjadi aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk memasuki siklus litik. Siklus lisogenik diawali dengan tahap adsorpsi. Setelah virus menempel pada sel inang, dia akan memasukkan materi genetiknya atau disebut dengan fase penetrasi. Selanjutnya, DNA fag akan disisipkan ke dalam kromosom sel bakteri. Gabungan DNA fag virus dengan kromosom sel bakteri disebut dengan profag. Kromosom yang telah tersisipi profag mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Pada kasus yang jarang terjadi, profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Contoh kasus-kasus yang menyebabkan profag bisa mempisah diantaranya karena
karena paparan sinar UV, paparan zat kimia, atau disebabkan karena melemahnya imun sel inang. Jika Provax sudah memisah, maka siklus disogenik akan beralih ke siklus litik sehingga akan melalui tahap sintesis, tahap pematangan, dan terakhir tahap lisis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi virus. Beberapa dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus yaitu sebagai berikut. 1. Jenis asam nukleer. 2. Ukuran, morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, dan ada atau tidaknya membran. 3. Kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika. 4. Kandungan enzim tertentu yang dimiliki. 5. Sifat imunologis. 6. Jenis sel inang atau kesesuaian reseptor. 7. Cara penularan secara alamiah. Dan terakhir, simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan. Menurut ICTV atau International Committee on Taxonomy of Virus, terdapat 3 tingkatan takson dalam klasifikasi virus, yaitu famili, genus, dan spesies. Pemberian nama pada famili menggunakan akhiran viridae. Nama genus diakhiri dengan akhiran virus, sedangkan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus. Untuk penulisan nama genus dan spesies harus dicetak miring. Contoh penulisannya bisa dilihat pada bagian samping di mana ada famili Poxviridae, genus Orthopoxvirus, spesies Variola virus. Selanjutnya ada famili Picornaviridae dengan genus Enterovirus dan spesies Poliovirus. Oke, selanjutnya kita belajar tentang peranan virus dalam kehidupan. Peranan virus yang pertama adalah peranan virus yang menguntungkan. Yang pertama, virus digunakan dalam teknologi rekayasa genetika, di mana fungsi virus digunakan sebagai vektor untuk membawa suatu gen ke dalam sel. Yang kedua, virus dapat dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin protein, yang mana selubung protein virus akan dimanfaatkan sebagai vaksin untuk meningkatkan daya imun tubuh seseorang. Yang ketiga, virus dapat digunakan dalam pengobatan secara biologis, di mana nantinya virus akan melemahkan atau membasmi bakteri, protozoa, ataupun jamur yang bersifat patogen. Selanjutnya, virus juga dapat digunakan sebagai bioinsektisida untuk memberantas hama serangga. Perlu diketahui beberapa virus hidup parasit pada serangga, termasuk serangga yang bersifat hama, sehingga beberapa virus akan dikembangbiakkan untuk selanjutnya disemprotkan ke tanaman yang ada serangganya atau disemprotkan ke hama serangganya langsung, sehingga nanti hama serangganya akan mati. Yang terakhir, virus bisa digunakan sebagai bahan dalam pembuatan perangkat elektronik. Virus akan diisolasikan dulu dari sel inangnya, kemudian dicampurkan dengan senyawa besi atau Fe, dan kemudian dengan melewati beberapa tahapan, virus akan digunakan sebagai bahan pembuatan elektronik, misalnya kapasitor. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang peranan virus yang merugikan. Yang pertama, peranan virus yang merugikan yang menyebabkan penyakit pada manusia, seperti gondongan, herpes, cacar variola, cacar air varicella dan herpes zoster, hepatitis, influenza dan parainfluenza, campak, serta AIDS. Pada layar terlihat ada contoh dari penyakit herpes, influenza, dan juga gondongan. Virus pada penyakit herpes menyebabkan kulit menjadi melepuh dan menimbulkan ruam-ruam merah serta rasa gatal, di mana virus herpes akan menyerang kulit, kelamin, ataupun bagian mulut. Kemudian ada virus penyebab influenza yang menyerang sistem pernafasan, di mana virus ini bisa menimbulkan demam, sakit kepala, ataupun hidung tersumbat. Yang terakhir ada gondongan. Penyakit ini disebabkan oleh virus paramyxovirus, di mana virus ini akan menyerang bagian kelenjar ludah, sehingga kelenjar ludah seseorang akan mengalami pembengkakan dan menimbulkan sakit saat menelan makanan ataupun minuman. Selanjutnya yaitu peranan virus yang merugikan pada hewan. Virus dapat menyebabkan beberapa penyakit yang merugikan seperti rabies, penyakit mulut dan kuku, tetelo, dan juga tumor atau kutil. Terlihat pada layar terdapat seekor anjing yang mengeluarkan banyak air liur, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa anjing tersebut telah terinfeksi virus rabies. Kemudian terdapat penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak seperti sapi, domba, dan kambing, yang akan menimbulkan salah satu cirinya yaitu copotnya kuku dan juga banyaknya air liur. Yang terakhir ada gambar ayam, di mana ayam ini terkena virus tetelo dengan gejala ayam ini akan kehilangan keseimbangan dan berjalan
berjalan berputar-putar serta akan menekuk kepalanya ke belakang. Terakhir yaitu ada peranan virus yang merugikan pada tumbuhan. Contoh penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus yaitu TYLC atau Tomato Yellow Leaf Gourd virus dan juga tungro serta penyakit mosaik. Penyakit TYLC akan menyerang tanaman tomat yang menimbulkan gejala menguningnya daun tomat dan juga menyebabkan daun tomat akan keriting, di mana hal tersebut bisa mengurangi hasil panen dan sangat merugikan bagi para petani. Selanjutnya yaitu penyakit tungro. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang tanaman padi dengan vektor warung coklat dan juga warung hijau. Akibatnya tanaman padi akan kerdil dan juga menguning sehingga akan mempengaruhi hasil panen dan merugikan petani. Terakhir yaitu penyakit mosaik. Virus penyebab penyakit mosaik bisa menyerang tanaman tomat, kentang, tembakau, atau bahkan cabai. Virus penyebab mosaik akan menimbulkan bercak-bercak putih ataupun bercak-bercak kuning pada daun tanaman sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Demikian pemaparan materi bab virus tentang cara hidup, reproduksi, dan juga klasifikasi virus, serta peranan virus dalam kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Colors and promises, how to be brave.